Selamat pagi, saya Tandi Putra Wicaksana. Saya akan menceritakan kisah Mandatar, penguasa bumi dan langit. Di Candi Borobudur, di dinding utama galeri utama, di bawah rangkaian bingkai yang berisi kisah hidup bodhisattva, terdapat rangkaian bingkai relief yang disebut Awadana. Awadana memuat kisah kelahiran legendaris bodhisattva dan para siswanya. Salah satunya adalah kisah Mandatar yang ada di bingkai relief ke-31 sampai 50 dari pintu timur candi. Raja Uposada adalah seorang raja yang baik dan bijak. Ia sering melakukan kunjungan untuk membagikan hadiah kepada rakyatnya. Suatu hari ketika sedang berkeliling negeri, ia merasa sangat lelah dan haus. Di suatu tempat, para pertapa sedang menyiapkan air keramat yang dapat membuat perempuan atau pria mengandung. Karena merasa haus, Raja Uposada langsung meminum air yang dibuat para pertapa itu. Para pertapa pun tak sempat mencegahnya. Sekembalinya ke istana, Raja Uposada mulai merasa mengandung bukan di perut, melainkan di dahi. Dari dahinya muncul benjolan lembut yang tidak menyakitkan. Benjolan ini tumbuh besar dan makin besar tiap harinya. Suatu hari benjolan ini pecah dan melahirkan seorang pangeran kecil. Pangeran kecil ini memiliki semua tanda sosok makhluk agung. Raja Uposada memberi nama pangeran kecil ini Mandatar. Mandatar tumbuh dewasa menjadi seorang yang memiliki kesaktian hebat. Jika ia mengepalkan tangan kirinya dan menyentuh dengan tangan kanannya, apapun yang dia inginkan pasti akan terwujud. Karena kesaktiannya itu, ia menjadi sombong. Ketika Mandatar sedang berkeliling negeri, seorang utasan menyampaikan kabar bahwa ayahnya sakit keras. Akan tetapi Mandatar menolak untuk kembali ke kerajaan dan menengok ayahnya yang sakit. Bahkan sampai ayahnya meninggal pun Mandatar tetap tidak mau pulang. Mandatar berkata, "Jika aku memang sudah seharusnya menjadi raja, aku bisa menjadi raja di sini dan saat ini juga." Lalu Mandatar mengutus Yaksa Diwaukasa, siluman perkasa, untuk mengusung berbagai sarana pengobatan raja dari istananya ke tempatnya berdiri. Di situ Mandatar menginginkan sebuah istana. Tiba-tiba secara ajaib muncullah sebuah istana megah. Setelah pertunjukan mukjizat pada hari pengobatannya sesuai keinginannya, Mandatar pun dinobatkan menjadi raja yang terbekali dengan 7 mestikal raja semesta, yaitu sebuah roda dharma, seekor gajah, seekor kuda, sebuah permata, seorang jenderal, seorang istri, dan seorang bendahara.
Sejak menjadi raja, Mandatar selalu ingin memakmurkan rakyatnya dengan kesaktiannya. Ketika ia melihat rakyatnya bekerja begitu keras untuk bercocok tanam, ia langsung menurunkan hujan gandum dari langit. Ketika ia melihat bagaimana sulitnya mereka menanam kapas, ia langsung membuat hujan kapas. Kemudian ia melihat bahwa rakyatnya masih harus memintal kapas-kapas itu, ia langsung mencurahkan hujan benang untuk mereka. Dan ketika melihat benang-benang sedang memintal di angkasa, ia langsung menciptakan hujan pakaian. Setelah keajaiban itu, Mandatar bertanya kepada para menterinya, berkat siapakah hal itu bisa terjadi? Ia terkejut mendengar jawaban mereka. Berkat Paduka dan berkat kami semua. Mandatar tidak senang dan jawaban itu. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa semua hal ajaib itu terjadi berkat dia seorang. Untuk membuktikan bahwa ia saja yang punya kekuatan itu, Mandatar mendatangkan hujan emas di kamarnya saja selama 7 hari. Para menteri yang melihat hal itu akhirnya percaya padanya dan bertunduk malu. Belum puas atas keberhasilannya dan menjadi makin berambisi, Mandatar bertanya kepada Yaksa di Wakasa, wilayah mana yang belum di bawah kekuasaannya. Yaksa di Wakasa menyebutkan negeri Purwawideha Paduka. Mandatar beserta pasukannya langsung berangkat untuk merebut negeri Purwawideha. Mereka tidak menempuh perjalanan lewat darat, namun terbang di langit dengan mendahului 7 mestika Raja Semesta. Setelah menaklukkan negeri Purwawideha, Mandatar bertanya lagi kepada Yaksa di Wakasa untuk menunjukkan negeri mana lagi yang perlu ditaklukkannya. Setelah itu ia dapat pasukannya melakukan perjalanan keliling dunia, menundukkan setiap negeri hingga tidak ada lagi negeri yang tidak berada di bawah kekuasaannya. Setelah semua negeri di bumi dikuasai Mandatar, Yaksa di Wakasa menyarankan Mandatar untuk mengunjungi surga Trayasringsa, tempat tinggal para dewa dan dewi. Ketika Mandatar mencapai pintu gerbang istana surga, pasukannya dihadang oleh para penjaga istana. Namun Mandatar berhasil memaksa para penjaga untuk membuka jalan dan mengumumkan kehadirannya dengan kesaktiannya, sehingga seolah para penjaga itu utusan Mandatar sendiri. Dewa-dewa dari Gunung Semeru menyadari bahwa kesaktian Mandatar adalah buah dari tumpukan perbuatan baiknya pada masa lalu. Mereka pun memutuskan untuk menyambutnya. Ketika memasuki ruang pertemuan para dewa, Mandatar menyatakan bahwa sakra Raja para dewa harus memberinya setengah tahtanya. Raja Sakra tidak mampu menolak permintaan itu karena Mandatar sangat sakti. Saat itulah Mandatar dan Sakra duduk di singgasana yang sama. Karena wajah mereka mirip sekali, tak ada yang mampu membedakan mereka. Hanya ada satu perbedaan, Raja
dari raja manusia dan raja dewa itu. Maka Mandatar masih bisa berkedip, sedangkan mata dewa Sakra tidak. Tak lama sesudah penobatan itu, para asura makhluk alam bawah menyerang surga Trayasringsa. Para dewa di surga Trayasringsa sempat terdesak. Saat itu Mandatar mengendarai kereta kudanya di atas para asura dan mengalahkan pasukan asura. Berkat kumpulan perbuatan baik Manhantar pada masa silam, para asura pun berhasil ditundukkannya. Mandatar bertanya pada para menteri surga Trayasringsa, "Milik siapa kemenangan ini?" "Milik Paduka," sahut para menteri. Karena sifatnya penuh kesombongan, Mandatar dipenuhi keinginan untuk mengusir Dewa Sakra keluar dari tahtanya, agar Mandatar dapat memimpin para dewa dan manusia. Akan tetapi saat pemikiran itu muncul di pikirannya, seketika itu juga Mandatar jatuh ke bumi. Mandatar jatuh dan mendarat di kebun istananya sendiri. Tukang kebun istana lalu mengumumkan keadaan Mandatar kepada keluarga istana. Ketika mengetahui bahwa raja mereka sedang menjemput kematiannya, para pengikut Mandatar mengelilinginya dan meminta pesan terakhirnya darinya. Mandatar berkata lirih, "Aku telah mendapatkan apapun. Aku telah menguasai manapun. Aku telah mengungguli siapapun. Namun entah mengapa aku tak pernah merasa bahagia, karena hatiku tidak pernah cukup rasanya." Sejak itu para pengikut Mandatar mendirikan sebuah stupa untuk mengenangnya. Stupa itu juga menjadi tempat merenung bagi para pengunjung yang datang ke sana. Tiada kebahagiaan yang melebihi hati yang merasa cukup. Tatkala Buddha Gautama mengakhiri kisah ini, ia membabarkan 4 kebenaran mulia dan menyatakan, "Pada saat itu aku adalah Mandatar, penguasa bumi dan surga, kecukupan hati dan kekayaan tertinggi, di mana ada menteri yang berambulan beredar segala isinya, siapa saja adalah abdi Mandatar. Di mana ada belahan bumi beroleh cahaya. Di sana Raja Mandatar menampuk kuasa. Sekalipun hujan harta tercurah dari langit, namun tetapi saja terasa sedikit. Hasrat adalah duka, resah adalah mesta. Ia yang mengerti ini terbekahi dan bijaksana. Tatkala ada damba kesenangan melambung diri, meski hasrat ditunjukkan pada yang surgawi. Para siswa Buddha pun berupaya tak hancurkan segala hasrat sepenuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Dadah.